pemirsa, selamat datang di Investa News. Kembali lagi bersama saya, Iga Dias Retan Dallas, yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi Jumat 22 April 2022. Berita pertama pada hari ini, pada Kamis, indeks harga saham gabungan ditutup melaju ke zona hijau berkat kenaikan harga saham bank-bank Big Caps. IHSG terpantau naik 0,68% atau 48,83 poin ke level harga 7.276,19. Sepanjang perdagangan, IHSG sempat mencatatkan posisi tertinggi pada level 7.294,67 dan terendah di 7.245,73. Kapitalisasi pasar mencapai Rp9.541,47 dan volume saham yang diperdagangkan sebanyak 20,13 lembar miliar saham. Dengan nilai transaksi Rp17,37 triliun. Sektor keuangan menguat paling signifikan dengan kenaikan mencapai 1,38% dan sektor teknologi yang juga naik 1,08%. Di seluruh pasar, investor asing mencatatkan aksi net foreign buy hingga Rp1,19 triliun. Saham PT Bank Sentral Asia paling banyak dikoleksi asing dengan net buy Rp418,1 miliar. Menyusul di belakangnya adalah saham PT Bank Mandiri dengan net foreign buy senilai Rp269,3 miliar. Saham PT Bank Negara Indonesia sebesar Rp264,73 miliar. Saham PT Astra Internasional dengan nilai beli bersih asing Rp184,42 miliar dan saham PT Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp156,75 miliar. Sementara itu, saham PT XL Axiata menjadi salah satu yang dijual asing dengan net sell Rp37,21 miliar. Selain itu, terdapat saham PT Vale Indonesia dengan net foreign sell Rp24,13 miliar dan saham PT Timah sebesar Rp18,8 miliar. IMF memprediksi ekonomi dunia pada 2022 hanya mampu tumbuh 3,6% atau lebih rendah dari yang sebelumnya diprediksi di 3,8%. Untuk 2023 akan menjadi lebih rendah karena ekonomi diperkirakan hanya tumbuh 0,8% hingga 0,2%. Hal tersebut disebabkan oleh perang Rusia dan Ukraina yang hingga kini belum ada tanda-tanda penyelesaian. IMF juga memperkirakan inflasi di 2022 pada negara maju mencapai 5,7% dan 8,7% untuk negara berkembang. Selanjutnya datang dari proyeksi IHSG, analis memprediksi indeks harga saham gabungan belum akan kehilangan pamornya pada hari ini. Indeks saham masih berpotensi menguat meski penguatan akan terbatas. Menurut hitungan Mino, analis Indo Primer Sekuritas, resisten IHSG hari ini ada di level 7.310. Sementara, menurut hitungan analis Arta Sekuritas Indonesia Dennis Christopher Jordan, resisten pertama IHSG di level 7.298. Bila resisten tersebut berhasil ditembus, resisten kedua ada di level 7.320. Secara teknikal, analis Philips Sekuritas Indonesia Joshua Marsius mencermati IHSG berpeluang menguat setelah terbentuknya valid swing pada candle IHSG. Stokastik mengarah ke atas pada area netral, pergerakan IHSG hari ini akan dipengaruhi perburuan saham. Sedang, sentimen yang mempengaruhi pasar tidak akan banyak berbeda dengan perdagangan kemarin. Pasalnya, sudah tidak ada lagi data-data ekonomi yang penting yang akan dirilis hingga akhir bulan nanti. Menurut Dennis, pergerakan IHSG di akhir pekan akan minim sentimen dari data ekonomi. Mino menyebut rilis kinerja keuangan emiten akan menopang pergerakan IHSG hari ini. Jelang akhir April, sebagian besar emiten akan menuntaskan kewajiban mengumumkan kinerja keuangan periode 2021. Emiten perbankan juga mulai mengumumkan kinerja keuangan kuartal pertama 2022. Kemarin, PT Bank Sentral Asia sudah mengumumkan kinerja keuangan 3 bulan pertama 2022. Katalis lainnya adalah aksi beli investor asing. Investor asing tampak memburu saham perbankan menjelang rilis kinerja keuangan kuartal pertama. Aksi beli bersih investor asing ini termasuk salah satu yang menopang penguatan IHSG kemarin. Nilai beli bersih investor asing cukup besar. Investor asing mencetak beli bersih Rp1,19 triliun pada perdagangan kemarin.
Alhasil, IHSG kembali menguat 0,68% dan ditutup di level 7.276,19. Beralih pada sektor komoditas, harga emas dunia kian merosot pada perdagangan Kamis, tertekan kenaikan imbal hasil obligasi Amerika Serikat tenor 10 tahun. Meningkatnya imbal hasil obligasi Amerika Serikat dipicu ekspektasi mengenai kenaikan suku bunga acuan Federal Reserve berdasarkan 50 basis poin pada pertemuan Mei mendatang. Pada perdagangan Kamis pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Juni di divisi COMEX New York Exchange merosot 8,1 US dollar menjadi 1.947,5 US dollar per troy ounce. Di pasar spot, harga emas juga terkoreksi 11,59 US dollar ke level 1.945,82 US dollar per troy ounce. Sementara untuk indeks dolar Amerika Serikat turun ke level 99,990 dan imbal hasil obligasi Amerika Serikat rebound ke level 2.802,881. Dari dalam negeri, harga dasar emas 24 karat antam ukuran 1 gram dijual senilai Rp998.000, naik Rp3.000 dari posisi sebelumnya. Harga buyback emas antam berada di level Rp902.000 per gram, nilai itu lebih tinggi Rp3.000 dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya. Selanjutnya pada sektor komoditas yang kedua, harga minyak mentah dunia bergerak menguat pada perdagangan Kamis petang. Isu larangan terhadap minyak Rusia oleh negara-negara Uni Eropa kembali mencuat dan menimbulkan kekhawatiran pasar akan semakin ketatnya pasokan minyak global. Pasokan minyak mentah Libya yang tiba-tiba menyusut juga mengejutkan pasar hingga harga semakin mendidih. Pada perdagangan Kamis, pukul 15.35 waktu Indonesia bagian Barat, harga minyak West Texas Intermediate untuk pengiriman Juni 2022 menguat 0,26% menjadi 103,02 US dollar per barel di New York Mercantile Exchange. Harga minyak mentah Brent untuk pengiriman Juni 2022 juga naik 1,09% menjadi 106,80 US dollar per barel di London ICE Futures Exchange. Harga minyak terus bergerak fluktuatif semenjak serangan Rusia ke Ukraina pada 24 Februari lalu yang mengakibatkan berbagai sanksi negara-negara barat. Sementara itu, Libya menyatakan telah kehilangan lebih dari 550.000 barel per hari produksi minyak. Hal itu terjadi karena blokade unjuk rasa di fasilitas utama dan terminal ekspor. Investor juga masih memantau permintaan bahan bakar di China yang perlahan mengurangi pembatasan mobilitas terkait dengan infeksi COVID-19. Sedangkan, negara-negara OPEC masih terus berjuang untuk memenuhi target produksi mereka di tengah ketatnya pasokan minyak global. Berita penutup kita pada hari ini ialah rupiah masih akan bergerak mendatar pada Jumat. Ini karena tidak banyak data ekonomi yang dirilis. Presiden Komisioner HFX Internasional berjangka, Sutopo Widodo bilang, kalender ekonomi yang relatif sepi membuat dolar Amerika Serikat bergerak mendatar. Menurutnya, sentimen geopolitik masih menjadi kekhawatiran utama pasar finansial. Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede menyebut, meredanya resiko terhadap pengetatan kebijakan moneter The Fed membuat rupiah menguat. Menurutnya, tensi geopolitik di Rusia juga memberikan dampak terbatas. Rupiah juga ditopang oleh sentimen surplus APBN, yang mana per Maret 2022, realisasi APBN tercatat surplus sebesar 10,3 triliun rupiah. Joshua memprediksi rupiah hari ini akan bergerak antara 14.325 hingga 14.400 rupiah. Sementara Sutopo memperkirakan rupiah bergerak di kisaran 14.335 hingga 14.365. Kemarin, kurs spot rupiah menguat 0,12% ke 14.357 rupiah di Kamis. Kurs Cisdor hanya naik tipis 0,02% ke 14.348 rupiah. Berita tersebut menjadi berita penutup kita pada pagi hari ini. Saya Gedia Seretan Dallas pamit undur diri, sampai jumpa.